Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sudah sedari dulu mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Terlalu banyak bicara atau ngobrol, langsung dipastikan oleh firman Tuhan pasti ada pelanggaran. Pembahasan obrolan di beberapa awal menit masih dapat dikuasai dan sesuai dengan topik obrolan. Tapi semakin lama berbincang, maka topiknya pun semakin lama semakin bergeser, kecuali pembicaraan tentang firman Tuhan dan ilmu pengetahuan. Adakah kita mengetahui bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman? Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian di dalam Matius pasal 12 ayat 36. Kita dapat merenungkan sudah berapa banyak perkataan yang sia-sia yang telah kita ucapkan. Kefasihan orang berbicara melalui lidah. Firman Tuhan mengumpamakan lidah seperti api. Sekecil apapun apinya, dapat juga menghanguskan hutan yang besar. Lidah ini walaupun salah satu anggota kecil di dalam tubuh, tapi dapat membuat perkara menjadi besar. Yakobus pasal 3 ayat 5. Semua jenis binatang liar yang menjalar dan yang di laut sekalipun dapat dijinakkan oleh manusia. Yakobus 3 ayat 7. Tetapi tidak seorang pun yang memiliki kuasa untuk menjinakkan lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Yakobus 3 ayat 8. Luar biasanya lagi, dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Yakobus 3 ayat 9. Dari mulut kita mengeluarkan kata berkat, dan dari mulut yang sama itu juga kita mengeluarkan kata-kata kutuk atau kata-kata mengumpat yang tidak bermanfaat. Yakobus 3 ayat 10. Sungguh luar biasa firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita tentang lidah dan perannya. Pertanyaannya, sudah berapa kali orang lain kita sumpahi? Sudah berapa kali orang lain kita kata-katai di belakang? Sudah berapa kali kita mengumpat atau berkata yang sia-sia? Orang yang kita tuju atau yang kita maksud di dalam pembicaraan kita dengan orang lain, tapi Tuhan mendengar dan mengetahuinya. Amsal mengakhiri bagaimana solusi untuk mengendalikan lidah dan perkataan ini, yaitu siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kita perlu memiliki ilmu pengetahuan yang membuat kita berakal dan berbudi. Untuk membuat orang berakal, bukan pendidikan formal atau sekolah yang dimaksudkan di situ, tapi orang yang mau belajar untuk berilmu pengetahuan dan berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Amsal 10 ayat 20. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Amsal 10 ayat 21. Mari kita mulai memiliki kebiasaan untuk memberikan perkataan-perkataan yang positif dan baik, tidak menimbulkan pertengkaran, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan yang penuh kasih terhadap kami, begitu besar kesabaran-Mu Tuhan, memperhatikan kami yang selalu berpikir dan berkata-kata menyakiti perasaan orang lain. Lidah ini memang tak terkuasai, tapi berikanlah kami pengetahuan dan akal budi yang baik untuk mengajari kami memanfaatkan waktu dan obrolan kami, memberikan semangat bagi orang lain dan mendukungnya di dalam doa. Begitu juga dengan aktivitas dan keseharian kami satu hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.